Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, setelah kemudian kita memahami bahwa cara main kita itu point of view-nya seperti itu, maka Masya Allah kita akan bisa menjawab apakah kemudian menjadi seorang muslim yang berbisnis itu ribet atau jadi seenaknya, tanda kutip gitu ya. Wah santai aja udah ditakdirkan semuanya, atau jadi wah ribet semuanya harus gimana. Nah, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu membangun kedua kesungguhan ini. Bahwa dalam ikhtiarnya itu melakukan dengan cara-cara yang terbaik. Nah tetapi kemudian tenang, santai dalam arti menyambut apapun kewenangan Allah SWT, takdir Allah yang akan berlaku. Bukan santai malas-malasan, tapi tenang. Gitu ya. Santai di sini maksudnya itu tenang. Tidak kemudian khawatir, tidak kemudian berat memikirkan atau overthinking. Waduh nanti kalau gimana ya? Enggak. Coba perhatikan, sebelumnya, before-nya habis-habisan. Mau perang Badar, Nabi sampai mengangkat tangan, sampai nangis bercucuran air mata, nggak berhenti-berhenti berdoa. Sampai-sampai kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi, ya Allah, ya Rabb, seandainya engkau tidak menangkan kami pada saat ini, hari ini, maka niscaya tidak akan lagi ada manusia yang menyembahmu ya Allah, yang memuliakan ya Allah, yang memuliakanmu ya Allah. Sampai menangis bercucuran, sampai kemudian Abu Bakar menenangkan Nabi. Bukan karena Nabi butuh ditenangkan, tapi sampai kemudian Abu Bakar menghibur Nabi. Ya Muhammad Rasulullah, wahai Nabiullah, Allah mendengar doamu, Allah pasti mengabulkan doamu. Cukup. Bismillah. Itu sampai sedemikian rupa ikhtiarnya, doanya, persiapannya, preparingnya dan seterusnya. Coba perhatikan perang Badar. Itu ikhtiarnya, preparingnya seperti itu. Tetapi kemudian rencana yang sudah disusun amat sangat detail dan rapi. Allah kehendaki tanda kutip meleset tanda kutip. Karena rencananya mau mencegat kabilah dagang Abu Sufyan gitu ya. Mengambil harta yang dulu pada saat hijrah itu dirampas oleh kaum Quraisy. Tapi kemudian itu bocor, akhirnya bantuan tentara, benar-benar pasukan perang dengan semua persenjataan itu datang untuk menyambut berperang. Padahal persiapan Nabi, semua strateginya dari mulai mengirim mata-matanya untuk membaca jejaknya dan seterusnya, detail preparingnya, perencanaannya, strateginya itu ya, udah tempatnya segala macam. Tapi Allah izinkan gitu ya. Hasil dari proses perencanaannya tidak sesuai dengan harapan Nabi dan para sahabat. Karena yang akhirnya dihadapi oleh Nabi dan para sahabat apa? Pasukan perang yang serius, yang besar, yang sungguh-sungguh. Nah apa yang kemudian terjadi? Ya sudah, takdir Allahnya mesti seperti itu. Tetap bukan kemudian nggak jadi. Ini beda sama rencana. Nggak jadi gitu. Maaf ya, kita ulang lagi nanti kalau sudah sesuai dengan rencana. Nggak bisa. Battle, lapangan, ataupun kemudian di medan tempurnya udah terjadi. Hadap-hadapan. Nggak bisa menghindar. Udah. Bismillah, maju. Masya Allah. Dalam kondisi yang amat sangat tidak berimbang. Tapi dengan ikhtiar yang tetap terbaik. Meskipun kemudian tidak sesuai dengan rencana. Allah izinkan hasilnya jauh lebih baik dari rencana. Agak kebalikan dengan perang Uhud. Perang Uhud itu juga kemudian sama gitu ya. Rencananya ternyata musyawarahnya dapet tuh. Perang Uhudnya tidak jadi di Madinah tapi di Bukit Uhud. Lalu sudah disiapkan dengan strategi yang sama. Semua strategi itu bukan untuk kalah. Strategi perencanaan semuanya untuk menang. Nah, ikhtiarnya tetap yang terbaik. Nabi sampai pakai baju besinya itu rangkap 2. Tapi kemudian eksekusi yang tadinya sudah mulus baik di tengah jalan. Ada yang belok dari instruksi. Ada yang kemudian berinisiatif sendiri. Menerjemahkan perintah Nabi dengan caranya sendiri. Meskipun sempat ada ketidaksamaan pendapat, sebagian menyatakan tetap harus bertahan di bukit Jabal Rumat ya, bukit pemanah, tapi sebagian besar turun ke bawah karena menganggap perang sudah usai. Akhirnya situasi berbalik 180 derajat sampai banyak syuhada yang gugur, termasuk salah satunya adalah Hamzah
bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib gitu ya, pamannya Nabi SAW gitu ya. Yang kemudian juga gugur di situ. Masya Allah, subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita menerjemahkan tadi gitu ya, apa yang kemudian kita mesti lakukan, ya kita ittiba saja kepada Nabi, ittiba juga dan ikut kepada para sahabat. Dan Nabi jamin kok, sahabat-sahabat utama ini kita milih yang mana. Kata Nabi, itu sahabatku, kata Nabi, ibarat bintang di langit. Kamu ikuti salah satunya, kamu nggak akan tersesat jalan. Jadi sebagaimana aku, ana wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ketika kita pusing dengan dalil, kita terbatas sekali. Ulama aja biasa kok ada perbedaan pendapat. Nah, apalagi kita yang yang tidak kemudian memiliki kapasitas sebagaimana ulama yang bisa mentafsirkan ayat, hadis dan seterusnya. Maka peran kita adalah kita berittiba dengan bimbingan guru yang benar kepada bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat. Yang sahabat ini berittiba mengikuti Nabi SAW. Bingung, maka kita baca. Jadi membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu juga mesti diiringi dengan bagaimana kita membaca sirah Nabi SAW. Itu sebabnya kenapa juga Syamil itu selain juga menerbitkan Al-Quran itu ya, membumikan Al-Quran. Nah, Syamil juga kami ini menerbitkan buku-buku yang juga mengajarkan kita untuk meneladani Nabi SAW. Sirah, buku-buku sirah Nabi SAW, dan semuanya itu kita kemas dengan cara yang mudah dan menyenangkan. InsyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.